Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mulai. Ya, Alhamdulillah eh, malam ini, jadi kita ada di Hotel Zenith dan luar biasa narasumber ya koja-koja kita di malam hari ini itu luar biasa. Jadi ada dari akademisi, ada peneliti, dan ada dari tokoh pemuda. Nah, oke langsung saja ya ke Pak Dokter dulu nih. Ya. Jadi mengenai jejak dan jalur Oputaiko yang bersamaan dengan Napaktilas yang akan diadakan Napaktilas Oputaiko yang akan diadakan di Kepulauan Buton. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang. Ya, terima kasih pemirsa koja-koja atas kesempatan kepada kami. Ya, memang akhir-akhir ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kepulauan Buton, lagi santer lagi pembicaraan tentang rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mau melaksanakan Napaktilas ya. Napaktilas satu sosok besar yang dimiliki oleh bangsa ini yang tahun 2019 dinobatkan sebagai pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, atau dalam konsep atau pengetahuan masyarakat Buton ya pada khususnya lebih mengenal dengan sebutan Oputaiko. Nah, ide ini sebenarnya rencana besar Pak Gubernur sebelumnya, namun karena belum sempat dilaksanakan karena ada beberapa halangan-halangan yang paling besar, salah satunya itu pandemi global COVID, sehingga sempat tertunda. Nah, tahun ini ide itu muncul lagi sehubungan dengan semakin dekatnya 10 November tahun 2021 sebagai momentum Hari Pahlawan Nasional. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Selama ini pertama, kehadiran Oputaiko itu menghapus jejak stigma bagi masyarakat Buton bahwasanya Buton itu sekutu Belanda. Tapi dengan penobatan Oputaiko sebagai pahlawan nasional, stigma itu terjawab. Kemudian dengan adanya Napaktilas, jejak-jejak Oputaiko, bagi saya itu sesuatu momentum yang harus dimaknai oleh kita ya, khususnya generasi yang pada hari ini, sebagai salah satu upaya memaknai nilai-nilai yang ditinggalkan dalam kerangka nilai-nilai kebangsaan. Jejaknya kalau generasi sekarang sudah apa ya? Saya hampir mengatakan kita tidak mampu menyamai apa yang dilakukan oleh Sultan Himayatuddin dengan gerilya di dalam hutan, kemudian perang melawan Belanda. Tapi saya kira kita bisa memaknai dalam bentuk lain, misalnya bagaimana kita memaknai pembangunan, bagaimana kita memaknai kehidupan berbangsa, bagaimana kita bisa memaknai bahwasanya globalisasi itu sebuah tantangan yang harus kita jalani dan kita punya partisipasi langsung. Nah, saya mendengar kemungkinan kegiatannya itu Desember atau paling nyebrangnya pada Januari 2022. Dengan persiapan panitia sudah dimulai dari survei, kemudian saya sendiri mungkin bersama budayawan kita La Yusri mencoba membuat narasi sebagai langkah awal untuk persiapan pembuatan
film-film dokumenter berkenaan dengan nilai-nilai patriotisme atau kepahlawanan Optaiko itu. Dan ya tentulah dimulai dari keraton sebagai simpul titik peradaban hingga pada puncak gerilya atau petilasan Optaiko, sehingga dia dikenal dengan sosok yang betul-betul patriotisme, tidak mau kompromi dengan Belanda, dan rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Kan juga Bang ini apa ada kan sekarang sudah tahun kedua Ya. dinobatkan sebagai Pahlawan pahlawan nasional. nasional. Ya, momentum apa kira-kira ini yang menurutnya Bang Nah, bisa diambil dari momentum dari kegiatan yang akan dilakukan? Nah, ini poin pentingnya. Selama ini sebenarnya idenya itu setahun kita dulu mengadakan seminar karena kondisi pandemi. Kemudian ini 2 tahun. 2 tahun itu ya karena pandemi sudah mulai berkurang dan kita boleh membuat event-event sepanjang dengan protokol kesehatan. Dan saya kira ini pembelajaran yang pertama, masyarakat itu tahu Ya. bagaimana gigih dan kokohnya atau kuatnya Optaiko itu berjuang dengan melihat jalur-jalur jejak perjuangannya dari mana ke mana hingga sampai di puncak Gunung Siontapina. Kemudian ada nilai atau spirit yang kita harus belajar dari beliau. Misalnya bagaimana sih memaknai misalnya nilai-nilai Sarapatahagunan. Ya. Bolimo arata sumanamo karo, bolimo karo sumanamo lipu, bolimo lipu sumanamo sara, bolimo sara sumanamo agama. Nah, satu hal yang kita bisa petik adalah poin bolimo karo sumanamo lipu. Ya. Bahwasanya apa sih diri kita jika negara ini meminta? Karena bagi saya Optaiko itu sosok yang mau berkorban. Bayangkan ya, kalau kita orang yang sudah duduk di singgasana, hidup di istana dengan berbagai fasilitas, tapi kenapa harus gerilya bintang melepas? Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus melepas seorang putrinya. Yang katanya sampai, ditawan. Ya, sampai ditawan dan diambil oleh Belanda, sampai hari ini juga jejaknya tidak ada. Meninggalkan jabatan, meninggalkan harta, hanya untuk persoalan tidak mau tunduk dengan Belanda, hanya untuk tidak mau kita diinjak-injak harga diri kita oleh penjajah, dan mau menjadikan bangsa ini sebagai kekuatan yang utuh. Ya. Sebentar mungkin bagaimana misalnya dari KNPI, mana itu sebagai visi pemuda kita ke depan, bagaimana sih kita bisa belajar dari Optaiko? Ya. Kita pemuda, pahlawan kita sudah menyimpankan beberapa pesan-pesan moral, beberapa nilai-nilai. Kita hidup di era global. Tentulah kita tidak akan berperang lagi seperti Optaiko. Ya, Tapi bentuk perangnya mungkin dalam bentuk perang globalisasi. Bagaimana kita menguasai teknologi, bagaimana kita punya pengetahuan. Dan itu sebenarnya instrumen-instrumen itu sudah dimainkan oleh Optaiko. Sejak dulu. Beliau punya pengetahuan grafasi. Beliau punya pengetahuan literasi. Grafasi bayangkan dia bisa mengetahui lokasi-lokasi strategis. Iya, belum ada Google Maps saat itu. Belum ada Google Maps. Mencari puncak gunung yang begitu adem, dia harus melawan Belanda. Kemudian pengetahuan literasi. Iya. Ini yang paling penting untuk generasi muda. Dia bisa membaca tanda-tanda beberapa kontrak-kontrak dengan perjanjian dengan Belanda. Saya harus lawan ini. Iya. Itu kan bacaan yang Iya. punya visi ke depan. Betul, Saya betul. nggak mau lagi takluk dengan beberapa kontrak-kontrak yang merugikan bangsa Iya, saya. memberatkan, Ya, memberatkan. beton pada saat itu. Kalau saat ini kalau kita pikirkan, wah, beberapa intervensi di negara kita misalnya, bagaimana sih caranya? Iya. Dengan pengetahuan, dengan teknologi yang kita miliki, itulah yang kita bisa simpan hari ini sebagai jejak untuk generasi hari ini dalam rangka partisipasinya mengisi atau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di bangsa ini. Iya, betul. Ya. Oke, siap. Nah, Bang Yusri, kan kami tahu bahwa Bang Yusri ini melacak jejaknya sampai ke titik-titik
titik-titik gerilyanya ini Oputaiko. Nah, mungkin bisa di-share Bang, di mana saja dan bagaimana, dan ada hal-hal penting apa di tiap titik itu Bang? Mungkin bisa di-share Bang. Ya, jadi terima kasih host Koja-Koja ya. Saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Tasrifin ya, bahwa memang ada spirit yang kuat dan perlu kita terus ambil dari gerakan gerilya Oputaiko. Oputaiko ini tokoh besar di masanya. Bayangkan tadi malam juga Prof kita koja-koja sama Prof Santo mengenai tema yang ini. Di masa konfrontasi antara Buton dengan Belanda, yang menjadi sultannya itu bukan Oputaiko, bukan Lakarambau, tetapi yang menjadi pedesain gerakan perlawanan itu adalah beliau. Jadi yang menjadi sultan di masa itu adalah Sultan Hamim ya. Sebenarnya adik iparnya sendiri karena anaknya Langkariri. Sultan Buton yang kedua waktu itu, Belanda memulai lebih keras terhadap Buton karena Buton tidak memenuhi tuntutan Belanda atas peristiwa tenggelamnya kapal Rus en Werk. Belanda menuntut ganti rugi 1.000 budak, tetapi permintaan itu tidak pernah dituruti oleh Buton. Maka kemudian Belanda mengirim, Prof Santo menyebutnya misi perang, karena di dalam surat itu tertulis Orloh, ya, artinya ini misi perang, ya. Dan kalau itu terkategori sebagai Orloh, maka memang ini adalah perang antar dua bangsa. Jadi waktu itu dikirimlah pasukan yang kita ketahui dipimpin oleh Ridgeweber, dan terjadi masa yang dalam ingatan kolektif orang Buton itu dikenang sebagai Zamani Kaheruna Walanda. Yang menarik adalah begitu sentralnya peran Oputaiko dalam perang itu. Jadi sekalipun beliau tidak sebagai sultan, tetapi beliaulah yang mengatur pergerakan pasukan kesultanan. Yang menarik, sekalipun tidak tercatat pergerakan gerilyanya, itu tersimpan dalam ingatan kolektif kelompok komunitas adat di Buton. Jadi misalnya kita bisa mengira-ngira saat-saat beliau keluar dari keraton lalu bergeser ke Badia dan meneruskan perjalanan ke Surawolio dan ke Wasinabui. Saya merekam satu narasi lokal di Wakaukili misalnya, yang saya cukup terkejut karena begitu detail itu dikisahkan. Sampai titik-titik tempat jalurnya, tempat dia mandi, itu diceritakan. Sampai sebegitu detail. Dan diceritakan itu tidak sembarang waktu. Itu dikisahkan dalam acara ritual tahunan mereka. Jadi di Wakaukili misalnya, itu ada ritual tahunan yang dilaksanakan di Gunung Tombuku namanya. Nah, di Gunung Tombuku itu ada 2 makam di situ, makamnya Ina Wakomba dengan Lameko. Nah, kedua orang ini yang di Wakaukili diyakini sebagai orang tua angkatnya Lakarambau. Jadi narasi mengenai di mana sih jalur
pergerakan gerilya beliau itu kita bisa melacaknya dari kisah-kisah kolektif masyarakat adat yang sampai sekarang itu masih tersimpan dan dinyanyikan dalam setiap ritual, termasuk di Siontapina. Ya, saya sudah sebenarnya mengumpulkan titik-titiknya dan bahkan sudah menggambarnya dalam bentuk peta begitu. Memang setelah saya pelajari, tempat-tempat itu sampai sekarang masih keramat. Iya, iya. Jadi jejak yang dilaluinya itu memang adalah tempat-tempat yang dikeramatkan di Buton. Misalnya Wasinabui, kan Wasinabui tahu sampai sekarang itu masih mengerikan di situ. Dia melalui pertama kan dari Benteng Wolio ya, dari keraton, kemudian mundur ke Badia, ya, mundur ke Badia. Kalau kita lihat narasinya Prof. Susanto, mundur dari Badia, kemudian menyeberang ke Surawolio, kemudian turun ke Wasinabui. Dari Wasinabui kan lurus itu sampai di Siontapina. Dari Wasinabui dia melalui namanya Komba-Komba di bawah air terjun Samparona. Ya. Kemudian tiba di Kaisabu. Kaisabu itu sebenarnya penamaannya sangat dekat dengan ketibaannya Oputaiko di kampung itu. Jadi Kai itu ayam, Prof. Ya, Sabu itu turun. Nah, jadi menurut mereka ketika Oputaiko sampai di situ, itu ayam sudah turun dari Kaisabu, ayam turun. Artinya kira-kira waktunya mendekati pagi. Nah, kemudian terkonfirmasi dengan Kaisabu kan tidak begitu jauh dari Wakaukili. Ya, dia sampai di Wakaukili. Di Wakaukili ada gunung keramat di situ namanya Landunao ya. Dia mengikuti lereng gunung itu dan tiba disambut oleh Sara di Wakaukili ketika matahari pagi baru naik. Ya. Jadi detail sekali dijelaskan jalur perjalanannya itu di tempat-tempat mana yang dilaluinya. Bahkan waktu pagi, siang, sore sampai malamnya itu sangat detail dijelaskan. Misalnya selepas di Kaisabu, dia disambut di Wakaukili, terus ke yang namanya tempat sudah tidak ada sekarang namanya Lacibabu. Iya. Sampai ke Wandingi. Wandingi itu keramat di Pasar Wajo di Takimpo. Dia sempat melalui di situ dan setiap perjalanannya itu beliau ternyata disambut oleh setiap komunitas adat yang dilaluinya. Dan sampai sekarang daerah-daerah yang dulu menjadi jalur gerilyanya itu masih melakukan ritual. Jadi spiritnya terus hidup. Ya, makanya ketika ada rencana dari pemerintah provinsi untuk melakukan semacam kegiatan napaktilas itu mereka sangat senang sekali. Ya, dan menginginkan mereka ikut mengambil bagian dalam program itu. Jadi misalnya dalam nanti kerja napaktilas ketika sampai di titik mereka, itu mereka bersedia untuk menyambut para pejalan ini dengan ritual adat dan mengisahkan bagaimana masa lalu itu ketika Oputaiko memasuki negeri mereka dan dilakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya di Wakaukili ada gendang namanya Worobula. Itu gendang itu sampai sekarang dikeramatkan dan dianggap sebagai Oputaiko. Karena gendang itu diberikan Oputaiko agar orang-orang Wakaukili misalnya karena akses ke Siontapina terlalu jauh, jadi mereka tidak perlu setiap tahun ritual ke Siontapina, cukup melakukan ritual pengenangan di Wakaukili sendiri. Nah, dengan kenang-kenangan diberikan gendang Worobula itu. Jadi gendang Worobula itu tiap tahun dikeluarkan. Nah, itu. Jadi tanpa harus ke Siontapina ya? Iya, tanpa harus ke Siontapina untuk beberapa KDE sebenarnya Labuan Diri, Wasuamba, Wakaukili dalam narasi lisan kolektif mereka punya hubungan kaitan genealogi. Ada kedekatan genealogi.
Jadi di antara mereka ini sebenarnya saling mengait dan dekat sekali hubungannya. Dan Oputai Ko'o melalui, menurut terkonfirmasi juga sebenarnya di Labuan Diri, bahwa jalur gerilyanya itu adalah jalur yang memang biasa dilaluinya sejak dari kecilnya. Ya. Jadi beliau memang ya di hutan. Iya. Jadi jalur gerilya yang dilaluinya itu adalah jalur di mana dia biasa memang melaluinya sejak dari kecil. Ya, misalnya narasi dari Wakaukili, dari Waswamba. Jadi tadi malam saya kira Prof. Santo sangat memang berkeinginan, karena beliau sendiri juga mengakui tidak begitu detail menulis jalur gerilyanya itu. Beliau hanya sampai di Badia, di Surabaya, ya, Wasinabui, dan kemudian terputus di situ. Ya, padahal jejaknya itu kita bisa menemukannya di luar. Kita bisa datang di Wakaukili, ya, mereka sangat detail. Kemudian terus ke Kaisabu, dari Kaisabu ke Wakaukili, itu ingatan mengenai jalur perjalanannya kita bisa dengar dari mereka. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang genuine, yang murni, karena original. Karena begini, itu dianggap sesuatu yang tidak bisa dipermain-mainkan dan hanya diceritakan di saat ritual tahunan. Ya, jadi betul-betul kisah itu dianggap sebagai sesuatu disucikan begitu, sakral. Dan orang yang menceritakan tidak sembarang orang, ada bagiannya juga. Kalau yang suka, yang biasa mengangkat batata namanya pandai batata, ya, juru cerita ada juga bagiannya. Jadi tidak bisa itu diceritakan oleh orang yang tidak punya kaitan terah dengan pencerita mengenai kisah-kisah heroik itu. Jadi saya yang memang mempelajari tradisi lisan menganggap sejauh ini narasi-narasi lokal itulah yang mungkin kita bisa ambil sebagai rujukan untuk melacak jalur perjalanan gerilya Oputai Ko'o. Jadi Menarik. memang ini diharapkan ya, menarik, artinya diharapkan nanti tim ekspedisi itu harus melewati jejak ini ya, jalur ini. Ya. Dan Mungkin bisa menambahkan. sebenarnya menarik tadi apa yang disampaikan oleh budayawan kita Layusri. Kenapa saya katakan menarik? Karena hampir sama kita mengenal setiap tempat pasti dia merasa bahagia. Artinya kehadiran Oputai Ko'o dimanapun selalu dinantikan dan dihargai dan menjadi bagian dalam struktur masyarakat itu. Kalau dalam konsep-konsep struktur masyarakat, atau kadang kita mendapatkan bagaimana sih kebesaran atau ketokohan seseorang itu bisa dilihat bagaimana respon tempat-tempat yang dilewati itu. Jadi ketika misalnya lewat di Wasinabui kemudian dikeramatkan, wah itu luar biasa itu. Berarti ada kalau sekarang misalnya ada wali, ada toko, kemudian tiba di Wakaukili, tiba di Komba-Komba, tiba di Siontapina. Dan ini menjadi bagian terpenting dari ini. Yang selama ini kita tidak pernah membayangkan lokasi-lokasi yang strategis atau lokasi yang punya potensi sumber daya alam atau tempat-tempat yang memang yang mengisahkan bahwasanya di Buton ini hampir berbagai tempat itu beraneka ragam kebudayaan. Dan lebih spektakulernya menurut saya karena di banyak tempat itu hampir ada semacam simbol atau idiom-idiom yang mereka bangun berkenaan dengan Oputai Ko'o itu. Dan inilah sebenarnya menurut saya pesan yang ditinggalkan dalam kaitannya dengan jejak ini. Siapa yang pernah misalnya generasi sekarang tahu Wasinabui? Iya betul Bang.
bagaimana sih resource di situ, bagaimana topografi, bagaimana keadaan alam, kemudian komba-komba, Wakaukili, atau tempat-tempat lain. Kita tidak tahu. Itulah yang saya maksudkan tadi. Oputaiko punya pengetahuan grafasi. Iya. Kalau dalam ilmu sekarang misalnya orang geografi ya, kita pelajari dengan berbagai teori, tapi orang dulu kan dengan pengetahuan, dengan pengalaman-pengalamannya, tapi selalu tersirat pesannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, generasi hari ini, bagaimana kita bisa membaca tanda-tanda itu dengan tidak hanya menjadikan Napaktilas ini hanya jalan kaki toh, Nah, gitu loh. hanya jalan, Ada yang hanya mau tanya, Bang? olahraga, tapi di situ pesannya. Nih Abang, jadi kan Abang juga termasuk Ya, salah satu tim ya, ya, yang saya dengar, ya, yang saya dengar gitu ya, ya, ya. ketua tim ya. Melihat nanti kondisi yang apa yang dijelaskan tadi Bang Yusri mengenai jalur-jalurnya, apakah nanti akan masuk jalur-jalur ini atau mungkin ada jalur lain yang akan terpakai atau bagaimana Bang? Nah Mungkin ini bisa yang kasih bocoran Bang. menjadi tanda tanya Iya. dalam skenario atau konsep yang sementara yang saya akan ajukan ke panitia. Narasi tentang jalur-jalur yang diungkapkan itu tetap disosialisasikan, tetap kita beritahu dalam narasi yang saya akan buat dalam bentuk film dokumenter itu. Semua titik-titik yang dilalui yang berhubungan dengan Oputaiko pasti akan saya narasikan. Kami sebagai penulis, saya akan menarasikan itu dalam bentuk film. Tapi dalam konteks misalnya acara hari H untuk Napaktilas, pertanyaannya mungkin kita misalnya waktu 6 hari seminggu jalan mungkin tidak bisa. Iya gitu ya. Jadi mungkin diambillah titik temu, misalnya ada beberapa titik-titik saja yang dilalui dengan tidak mengurangi nilai-nilai kepahlawanan atau nilai-nilai perjuangan yang ditinggalkan Oputaiko, dan lokasi-lokasi yang benar-benar pernah dilalui itu semua peserta atau masyarakat Buton atau masyarakat Indonesia tahu bahwasanya ada tempat-tempat itu. Dan bisa jadi juga dengan adanya peristiwa ini kita lebih banyak mengenal tentang keadaan alam, mengenal bagaimana potensi-potensi sumber daya yang ada di situ, dan paling penting kita lebih mengenal bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Dan Abang Taslim juga sebagai ketua tim apalagi namanya? TP2G. Pada saat itu. Yang pada saat pengajuan menjadi pahlawan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini mungkin apa TP2GD itu supaya masyarakat juga tahu, para netizen juga tahu. Ya. Iya. Artinya kan mungkin apa itu TP2GD itu? Apa ya? TP2G itu sebenarnya tim peneliti, pengkaji gelar daerah. Dan Abang sebagai ketua timnya pada saat itu. Sebenarnya ini bukan kerja baru, kita harus akui, karena sudah 5 kali diusulkan, dan sebenarnya kita harus berterima kasih. Seandainya 2019 itu tidak masuk, tidak bisa lagi kita. Butuh waktu lama dan mungkin tidak lagi. Apalagi gubernurnya bukan bukan pada konteks gubernurnya, tapi pada konteks sudah 5 kali, 6 kali gagal, dan kalau momentum kita tidak bisa raih pada saat itu, kemungkinan besar tidak ada lagi yang serius. Dan ini kerja kolektif, kerja bersama. Kita tidak juga mengabaikan proses-proses sebelumnya. Namun pada saat itu karena ada kerja kolektivitas antara pemerintah Kota Baobo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bagaimana tim bekerja itu. Meskipun sebenarnya pada saat proses bekerja itu, Bung Yusri juga tahu itu bagaimana kita kerja senyap, bagaimana kita bekerja secara hati-hati dengan menjaga ketersinggungan orang-orang tertentu ya. Tapi kita mau berharap bagaimana ini bisa, bagaimana berhasil dengan kita tidak menafikan bahwasanya ini kerja seluruh masyarakat Buton, kerja seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, dan kerja untuk orang Indonesia. Dan akhirnya jadi tepat
7 November Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan beberapa orang tim itu masuk di Istana Negara bertemu Bapak Presiden Jokowi untuk menerima penghargaan itu bersama para pahlawan nasional yang lain. Dan sekarang akan dilakukan napak tilasnya. Ya. Kayaknya kita mau tanya dulu tanggapan dari tokoh pemuda sekaligus Ketua KNPI Kota Bau-Bau, Bung Bojes, yang akan dipanggil Bung Bojes, Bung PLT ya, PLT. Bung Bojes, ya nama beliau adalah Samsul Bahri Esos, tapi akrab dipanggil Bung Bojes. Ya. Gimana Bung Bojes menyikapi hal ini sebagai salah seorang tokoh pemuda yang ada di Kota Bau-Bau, di Kepulauan Buton? Yang pertama mungkin terima kasih banyak atas undangannya Pak Host, saudara host, kepada kami KNPI PLT KNPI Bau-Bau. Saya mungkin mau mengapresiasi dulu Foril Koja-Koja dalam rangka pelaksanaan Koja-Koja TV yang mau mengidekan acara ini. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini tentu merayakan 2 tahun Optaiko ya. Iya. Nah, dari kami pemuda yang saya ingin ceritakan begini, mungkin tidak salah juga Bapak mengundang saya dalam acara ini karena saya juga bagian dari tim yang tidak kelihatan dan tidak terdaftar, tapi cukup membantu kerja-kerja tim TPP Golgiri tadi. Di mana saya bilang bahwa di situ juga ada keterlibatan seluruh pemuda, bagaimana di situ ada seminar yang dilakukan, bagaimana keterlibatan teman-teman pemuda dalam rangka mensukseskan mendukung teman-teman ini. Tapi saya begini, saya barangkali menangkap 2 tahun Optaiko ini yaitu dari jejak beliau. Saya yakin beliau dalam bergerilya itu masih muda mungkin saat itu. Di usia muda barangkali kita bisa katakan beliau juga pemuda saat itu. Dalam rangka memulai perjuangan beliau, bagaimana Buton bisa terlepas dari belenggu Belanda saat itu, VOC. Yang kami tangkap dari kami selaku KNPI bahwa jiwa nasionalisme Optaiko ini, integritas beliau, bagaimana beliau prinsipnya itu bolimo karus mana mulipu. Artinya kalau kami giring ke dunia KNPI ini, apalah artis kekuasaan, kalau bisa kita jangan takut pemuda Kota Bau dengan kekuasaan, bahwa kita bisa mandiri, kita bisa berjuang. Contohnya itu bisa dicontohkan oleh Optaiko itu sendiri. Artinya beliau sebenarnya sudah menitip pesan kepada kita pemuda generasi selanjutnya ini, tapi kita tinggal cari model lain, bukan dalam bentuk berperang seperti apa yang dibilang Pak Dokter tadi, melawan globalisasi dengan 4.0 ini ya. Makanya kami saat menjabat memulai sebagai PLT itu, saya langsung melaunchingkan kampung digital saat itu. Kampung digital ini bentuk upaya pemuda kami di Kota Bau-Bau agar di era pandemik ini kita kan di era pandemik ini kan bukan hanya hal kesehatan saja yang kena efek, tetapi dari sisi agama, politik maupun ekonomi itu sangat berefek di pandemik ini. Artinya dia tidak hanya aspek kesehatan saja. Itu pikiran kami sehingga saat itu kami beride kampung digital, para penggiat digital itu malahan omsetnya naik di era pandemik ini Pak Dokter. Sehingga kami pemuda Kota Bau-Bau mencanangkan itu saat itu. Itu barangkali tawaran solusi dari sisi ekonomi bagi pemuda-pemuda, dan itu kami gerilya di beberapa kampung kecamatan di Kota Bau-Bau. Mengikuti Jejak, itu spirit itu yang kami ambil di era milenial. Artinya bahwa semangat itu yang harus kita ambil dari Optaiko, saya kira. Yang kedua, saya kira saya mungkin ingin berpesan, kebetulan kita di TV Koja-Koja ini, kepada para pemuda Kota Bau-Bau. Mari kita bersatu,
Saya kira mari kita mengikuti jejak Optaiko. Apalah arti sebuah struktur? Ya. Apalah arti sebuah struktur dalam sebuah organisasi? Sama barangkali yang dicontohkan oleh Optaiko, apalah arti sebuah jabatan seperti yang dikatakan oleh Pak Yusri tadi? Beliau Luar biasa. meninggalkan jabatan sultannya demi perjuangan. Ya. Nah, saya kira itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada pemirsa, khususnya pemuda Kota Bau-Bau, apalah arti sebuah struktur? Yang paling penting apa manfaat kita untuk daerah ini? Iya. Saya kira itu. Saya kira itu barangkali yang sementara Pak. Saya kira luar biasa. Terima kasih Bung Bojes. Kayaknya kita nanti sambung lagi nih Bang kayaknya ya. Jadi kita ada oke, kita akan dengarkan seksi closing statement dulu dimulai dari siapa dulu nih? Nah, Oke. Oke, Pak Dokter. Oke, saya kira sebagai penutup berkenaan dengan rencana Napaktilas ini, saya kira rencana ini mari kita sama-sama sukseskan dengan tidak lagi terjadi kekotak-kotakan, ini kegiatannya ini. Yang paling penting dari ini adalah ada kolektivitas dari kita, kebersamaan, kegotong royongan, menjadikan bahwasanya Optaiko itu milik kita semua. Dan Optaiko hari ini bukan lagi miliknya Buton, tapi milik bangsa Indonesia. Dan yang paling penting lagi, seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita menerapkan spirit nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Optaiko sebagai bagian dari kehidupan kita dalam kerangka kerja kolektif untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Itu saja. Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Yusri. Iya, sebagai penutup mungkin memang Optaiko ini tidak lagi sebagai hanya miliknya orang Buton, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Prof. Beliau telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi dengan kapasitas sebagai milik seluruh bangsa itu, maka saya kira kita sebagai orang Buton juga harus belajar mengambil hikmah bagaimana beliau melepaskan kekuasaannya ya untuk melawan sesuatu yang itu telah dilakukan sebenarnya oleh sultan-sultan pendahulunya, tetapi tidak punya keberanian seperti keberanian yang dipunyai beliau. Dan gerakan Napaktilas yang sedang direncanakan ini, saya setuju tadi dengan Pak Prof bahwa ini harus menjadi ruang bagi kita orang Buton untuk menunjukkan persatuan, untuk menunjukkan kebersamaan. Jadi setiap kita harus betul-betul mengambil spirit kebersamaan itu. Saya kira itu poinnya. Ya. Terima kasih Bang. Selanjutnya sebagai tokoh pemuda yang akan menutup closingnya. Ya, terima kasih. Baik, mari di closing statement saya terakhir ini saya mungkin lebih menekankan, mari pemuda Kota Bau-Bau, kita tekankan jangan ada keretakan di antara kita. Sebenarnya musuh sesungguh kita adalah globalisasi. Kalau di internal KNPI sebenarnya ini yang bermasalah adalah pusat, bukan kita. Kalau saya mau mencontohkan, tapi poinnya adalah jangan ada keretakan di antara kita, karena lawan sesungguhnya kita adalah globalisasi. Mari hal-hal negatif tentang globalisasi ini kita lawan bersama-sama. Mari kita bahu-membahu, solid, menyatukan diri bersama. Bagaimana demi semua itu kepentingan daerah kita, kepentingan Bau-Bau, Kepton. Kalau perlu ada ide besar, saya sampaikan barangkali dalam musda nanti kami itu punya ide gagasan, akan mengundang seluruh pemuda, unsur pemuda di musda ke depan itu. Kita akan melahirkan dekret pemuda untuk bagaimana melengkapi kalau teman-teman geram amanah Sultan Buton itu atau para pejuang prakongres melengkapi perjuangan mereka tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
Kami akan menggagas itu, bagaimana kita melahirkan dekret pemuda untuk kepentingan daerah kita. Saya tekankan terakhir, jangan ada keretakan di antara kita. Mari kita bersatu demi daerah kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bisa hadir di Koja-Koja. Oke, sampai jumpa lagi di Koja-Koja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.